Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdi. Saya akan menjelaskan materi lompat jauh dan teknik-tekniknya. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan dari seorang atlet untuk melompat jauh sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat jauhnya dalam bak pasir. Dalam lompat jauh, ada beberapa macam gaya yang umum dipergunakan oleh para pelompat, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, yang disebut juga gaya lanting, dan gaya melayang di jalan udara. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam lompat jauh, pelompat harus memiliki kondisi fisik yang baik, juga harus menguasai teknik-teknik melakukan gerakan lompatan jauh tersebut. Yang kedua itu sejarah. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno, dan pada awalnya olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer dan menguji kelincahan para prajurit untuk melewati rintangan seperti parit, jurang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu adalah teknik lompat jauh. Nah, di sini saya akan membahas beberapa teknik, yaitu awalan, tolakan, melayang, serta mendarat, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu awalan. Awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat untuk memperoleh kecepatan pada waktu akan melompat. Seperti yang dikatakan Aib Syarifuddin, awalan merupakan gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Jarak awalan biasanya dan umum digunakan oleh para pelompat atlet dalam perlombaan lompat jauh adalah 1 untuk putra 40 meter sampai 50 meter, untuk putri 30 meter sampai 45 meter. Akan tetapi untuk dalam pelaksanaan kegiatan mengajar, terutama di SD, haruslah disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Yang kedua, agar dapat menghasilkan daya tolakan yang besar, maka langkah dan awalan harus dilakukan dengan mantap dan menghentak-hentak dinamis step. Untuk itu, dalam melakukan lari awalan bukan hanya kecepatan lari saja yang dibutuhkan, akan tetapi ketepatan langkah juga sangat dibutuhkan sebelum melakukan tolakan. Yang kedua yaitu tumpuan atau tolakan. Tumpuan atau tolakan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki yang terkuat, yaitu meneruskan kecepatan horizontal ke kekuatan vertikal yang dilakukan secara cepat. Ketiga yaitu melayang di udara. Sikap melayang di udara adalah sikap setelah gerakan lompat dilakukan dan badan sudah terangkat tinggi ke atas. Menurut Aib Syarifuddin, sikap dan gerakan badan di udara sangat erat hubungannya dengan kecepatan awal dan kekuatan tolakan. Karena pada waktu pelompat lepas dari papan tolakan badan, si pelompat akan dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan, yaitu gravitasi, gaya penarik bumi. Pada saat melayang di udara berprinsip pada 3 hal sebagai berikut, yaitu bergerak ke depan semakin cepat semakin baik, menolak secara tepat dan kuat. Adapun gerak yang dilakukan selama melayang di udara tidak akan menambah kecepatan gerak selama melayang dan hanya berperan untuk menjaga keseimbangan saja. Yang keempat yaitu mendarat. Mendarat adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersama-sama, dengan lutut dibengkokkan dan mengeper sehingga memungkinkan jatuhnya badan ke arah depan. Gerakan mendarat dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut. Sebelum kaki menyentuh pasir dengan kedua tumit, kedua kaki dalam keadaan lurus ke depan, maka segera diikuti ayunan kedua lengan ke depan. Gerakan tersebut dimaksudkan supaya secepat mungkin terjadi perpindahan posisi titik berat badan yang semula berada di belakang kedua kaki berpindah ke depan, sehingga terjadi gerakan yang arahnya sesuai dengan arah lompatan. Dengan demikian tubuh akan terdorong ke depan setelah menginjak pasir. Nah, selanjutnya yaitu lapangan lompat jauh, yaitu pertama yaitu catatan, yaitu A. Bak lompat diisi dengan pasir. B. Apabila pelompat gagal atau diskualifikasi, juri mengangkat bendera merah. C. Yaitu apabila pelompat melakukan dengan baik, juri mengangkat bendera putih.
Selanjutnya yaitu lebar awalan 122 cm, panjang balok 122 cm, lebar balok 20 cm. Hal-hal yang perlu dihindari yaitu memperpendek atau memperpanjang langkah terakhir sebelum bertolak dari tumit dengan kecepatan yang tidak memadai, badan miring jauh ke depan atau ke belakang, fase yang tidak seimbang, gerak kaki yang prematur, tak cukup angkatan kaki pada pendaratan, satu kaki turun mendahului kaki lain pada darat. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan: pelihara kecepatan sampai saat menolak, capailah dorongan yang cepat dan dinamis dalam balok tumpuan, gunakan gerakan kompensasi dengan yang baik, capailah jangkauan gerakan yang baik, kuasai gerakan yang betul dengan lengan kaki dalam meluruskan dan membengkokkan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu keterangan lapangan. Lebar lintasan awalan 122 cm, lebar papan tumpu 20 cm, panjang papan tumpu 122 cm, bak lompat diisi dengan pasir. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.